Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang insomnia dan cara mengatasinya. Siapa di sini yang sedang mengalami gangguan tidur? Angkat tangan. Saya doakan semoga kamu mendapatkan solusi dari permasalahan kamu di video kali ini. Amin. Sebelum menyimak informasi tentang insomnia, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Insomnia adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya merasakan kesulitan saat tidur ataupun rasa tidak cukup saat tidur. Jadi walaupun penderitanya sudah tidur, tetapi tidurnya tidak nyenyak, sehingga merasakan kualitas tidur yang kurang maksimal. Gangguan tidur ini menyebabkan penderitanya merasakan kurang prima untuk melakukan aktivitas di keesokan harinya. Insomnia sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah insomnia primer dan yang kedua adalah insomnia sekunder. Insomnia primer biasanya sebabnya tidak diketahui dengan pasti. Yang jelas, insomnia ini tidak terkait dengan kondisi medis yang lain. Sedangkan insomnia sekunder biasanya disebabkan karena adanya gangguan kesehatan yang lainnya, seperti adanya penyakit asma, penyakit lambung, penyakit jantung, kanker, maupun karena konsumsi obat-obatan maupun alkohol. Beberapa gejala yang muncul pada seorang yang mengalami insomnia adalah: yang pertama, tentu saja sulit tidur atau tidur tidak nyenyak. Yang kedua, mudah mengantuk. Hal ini bisa dipahami karena seorang ini sulit tidur di malam hari, sehingga saat siang hari tentu saja menjadi mudah mengantuk. Yang ketiga, mudah lelah saat beraktivitas. Yang keempat, sulit konsentrasi dan fokus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang mengalami insomnia. Yang pertama, yaitu karena adanya gangguan kesehatan, seperti karena sakit jantung, sakit asma, sakit radang sendi, maupun sakit lambung. Yang kedua, karena gaya hidup yang kurang sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, dan kafein yang berlebihan. Faktor yang ketiga yaitu karena konsumsi obat-obat tertentu. Salah satunya seperti konsumsi obat asma. Terkadang saat meminum obat asma, seseorang mengalami berdebar-debar. Dan berdebar-debar ini menyebabkan orang tersebut jadi susah untuk tidur. Faktor yang selanjutnya yaitu karena lingkungan. Contohnya seperti suara bising, lampu yang terlalu terang, dan suhu yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologi, karena adanya gangguan cemas atau depresi ataupun gangguan psikosis seperti skizofrenia. Beberapa orang yang mengalami kecemasan tinggi dan mengalami depresi, banyak diantaranya yang mengalami gangguan tidur seperti ini. Inilah beberapa faktor penyebab seseorang mengalami insomnia. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi insomnia. Yang pertama, pastikan tempat tidur yang akan kamu gunakan nyaman dan tenang. Kamu bisa mematikan lampunya dan atur suhu ruangan agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hal ini dilakukan tentu saja untuk membuat kondisi kamu merasa lebih nyaman. Yang kedua, pindah posisi tidur kamu. Lakukan ini 20-30 menit jika kamu belum tidur juga di posisi tersebut. Yang ketiga, hindari TV, komputer maupun gadget. Karena sinar yang dipancarkan oleh LCD layar tersebut bisa menurunkan kadar melatonin yang mengganggu aktivitas tidur kamu. Yang keempat, lakukan relaksasi tubuh. Kamu bisa melakukannya dengan mandi dengan menggunakan air panas 1 jam sebelum kamu beranjak tidur. Aktivitas ini bisa menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres di dalam diri kamu. Yang kelima, lakukan relaksasi pikiran. Hal ini dilakukan dengan cara latihan pernafasan. Latihan pernafasan yang baik adalah pernafasan dari perut. Dengan cara tarik nafas dari hidung yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Kamu bisa melakukan aktivitas pernafasan ini beberapa kali sampai kamu merasakan tenang.
Dan jangan lupa saat menghembuskan nafas, kamu bisa memberikan afirmasi atau kata-kata positif yang bisa membantu kamu menenangkan pikiran dan perasaan kamu. Yang keenam, hindari kafein, alkohol maupun rokok. Yang ketujuh, hindari tidur siang. Yang kedelapan, lakukan aktivitas yang bisa membantu kamu menurunkan gelombang otak. Karena perlu diketahui bahwa saat kita mengalami kesulitan tidur, maka gelombang otak kita berada di atas, yaitu di gelombang beta maupun gamma. Hal ini ditandai dengan aktivitas pikiran terlalu tinggi, banyak hal-hal yang dipikirkan dan pikiran yang terlalu banyak dan sibuk. Kondisi pikiran ini membuat seorang mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, kondisi saat orang tidur yaitu berada di gelombang delta, gelombang bawah. Sehingga yang harus dilakukan adalah menurunkan dari gelombang beta ataupun gamma ke gelombang delta. Bagaimana caranya? Yang pertama, kamu bisa lakukan aktivitas membaca. Karena saat membaca, pikiran seseorang hanya fokus pada hal yang dia baca. Sehingga mengalihkan fokus yang banyak tersebut kepada satu fokus, yaitu membaca. Dengan mengalihkan satu fokus, maka secara otomatis gelombang otaknya menjadi turun ke alfa. Selain itu, yang bisa dilakukan untuk menurunkan gelombang otak yaitu dengan cara latihan pernafasan. Latihan pernafasan seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu nafas terbaik yaitu dari perut. Dengan cara menarik nafas panjang dari hidung, tahan sebentar, dan hembuskan. Lakukan ini beberapa kali sampai kamu merasakan tenang dan nyaman. Latihan pernapasan ini juga bisa dilakukan saat kamu melakukan meditasi. Cara yang lainnya yang terbukti ampuh yaitu dengan cara mendengarkan lantunan zikir maupun murotal. Ini sudah terbukti bisa menurunkan gelombang otak kamu. Dan ini sudah saya buktikan sendiri. Saat saya mengalami kesulitan untuk tidur, saya mendengarkan lantunan zikir Asmaul Husna yang dibuat oleh Dr. Ari Ginanjar. Silahkan kamu bisa coba mendengarkannya juga. Beberapa orang satu kali mendengarkan sudah tidur. Jika kamu belum tidur dengan sekali mendengarkan, kamu bisa mendengarkannya 2-3 kali. Dan tidak sampai 4 kali mendengarkan, kamu pasti tertidur lelap. Jika kamu sudah melakukan langkah-langkah dan upaya tersebut di atas tetapi kamu masih mengalami insomnia, maka yang harus kamu lakukan adalah konsultasikan kondisi kamu ke dokter kesayangan kamu. Kamu bisa datang ke dokter umum ataupun ke psikiater atau psikolog kesayangan kamu. Biasanya mereka akan memberikan obat-obat berupa obat penenang, antidepresan, obat tidur, maupun obat anti cemas. Hampir semua obat tersebut masuk dalam golongan obat keras, yaitu berlogo merah dengan tulisan K. Sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Selain dengan obat-obatan, kamu bisa juga melakukan terapi yang membantu kamu menghilangkan ketegangan pikiran kamu sehingga kamu bisa merasakan tidur yang lebih baik. Jika kamu bertempat tinggal di Brebes, kamu bisa datang di klinik Bio Permata Medica Larangan. Di sana ada terapi yaitu Neuroconditioning Program, yaitu program untuk mengkondisikan saraf atau pikiran kamu. Dan terapi ini terbukti bisa membantu kamu mengatasi insomnia. Jangan lupa subscribe dan like ya, jika kamu mendapatkan manfaat dari video kali ini. Untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, kamu bisa menyimak video saya berikut ini. Untuk subscribe, kamu bisa mencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.